Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Devi Setriani, Putri Pariwisata Indonesia Persahabatan 2019. Sahabat Eljon, seperti biasanya dalam 1 jam ke depan saya akan menemani Anda semua dalam program Indonesia Business Forum dalam acara Productivity and Performance Mentoring. Nah, sahabat Eljon, mungkin sahabat Eljon ada yang udah pernah mendengar atau bahkan belum pernah mendengar istilah KPI atau Key Performance Indicator. Nah, sahabat Eljon, dalam KPI ini sering sekali terjadi di mana individu mendapatkan nilai A, tapi si KPI corporate ini mendapatkan nilai C, sehingga terjadi kekecewaan antara individu dengan corporate. Nah, mengapa terjadi demikian? Oke, untuk menjawab pertanyaan saya ini dan akan topik kita hari ini telah hadir bersama kita semua hari ini narasumber kita Bapak Benny Cuaca sebagai Vice President Director and Productivity and Performance Consulting. Thank Apa you. kabar Bapak? Sehat. Sehat ya? Harus sehat. Siap. Oke Bapak nih, sahabat Eljon udah pasti udah mau masuk ke topik langsung kayaknya nih, udah Siap. penasaran karena agak berat bahasanya ya. Oke, kita langsung saja nih Bapak. Baik. Mungkin bisa Bapak perkenalkan dulu apa itu KPI Corporate Bapak? Baik, thank you Devi, thank you sahabat Eljon. Kita mulai step by step agar sesi kita episode kali ini bisa sampai, bisa langsung kita implementasikan. Kita mulai dulu dengan KPI atau KPI bahasa Inggrisnya. Itu adalah Key Performance Indicator. Nah, kalau bahasa Indonesianya Devi, sahabat Eljon itu adalah target yang mau kita capai. Target yang mau kita capai dan itu target tersebut bisa terukur secara kuantitatif. Goal yang mau kita capai. Oke, berarti KPI adalah apa Devi? Target yang kita Betul. mengukur kesuksesan. Betul, target atau goal yang mau kita Capai. good dan harus bisa terukur. Betul, secara kuantitatif. Nah, angkanya muncul, Dev. Angkanya muncul, sahabat Eljon. Jadi bukan sekedar di awang-awang. Clear ya? Nah, kita mulai. Di corporate pasti punya yang namanya visi misi. Betul. Visi 5 tahun, misi 3 tahun ya. Nah, tapi kita harus juga mau tahu ukuran pencapaian atas dasar kita punya kinerja selama 1 tahun ke depan ini harus bisa kita ukur secara corporate, secara perusahaannya. Nah, itu kita kasih nama dengan nama Key Performance Indicator Corporate. Apa yang perusahaan kita mau capai di tahun 2020. Contoh, Devi punya perusahaan. Nah, Devi pasti harus punya visi misi dan segala macam turunannya. Betul, jangka pendek, jangka menengahnya ya. Good. Nah, tapi 2020 sendiri, Devi juga harus punya goal pencapaian itu apa? Mau revenue berapa? Mau omset berapa? Pak, saya mau omset 1T. Kenapa 1T, Dev? Kenapa kamu kepilih 2T, 3T, dan segala macam? Karena gini Pak, saya punya keyakinan 5 tahun ke depan, saya punya penjualan ini, saya punya omset itu bisa capai, asumsi angka adalah 5T. Maka kalau saya mulai tahun pertama Pak, harus tercapai dulu adalah minimal 1T. Jadi clear dulu, omsetnya 1T. Nah, yang kedua adalah margin. Mau margin berapa dalam bisnis ini? Pak, saya mau marginnya adalah 10% Pak. Nah, kenapa 10% Dev? Karena industri yang sejenis, yang bergerak di bidang yang sama, perusahaan yang lain, rata-rata market itu 10%. Oke, baru dikatakan sehat. Yang ketiga, setelah saya punya margin, Pak, saya juga harus punya cash flow. Cash flow yang berlebih, cash flow yang positif, sehingga dengan saya pegang duit tunai, saya bisa melakukan business develop tahun depan. Betul. Duit tunai tadi itu bisa saja disimpan di bank. Nah, apalagi yang Devi mau, itu kita jabarkan. Pak, saya mau punya lagi, Pak. Kalau bisa, aset saya itu, Pak, terutilisasi secara full, Pak, 100%. Itu kita define semua. Nah, saran saya, Devi dengan sahabat Eljon, pada saat kita menentukan goal per tahun, janganlah lebih daripada 3. Kalau lebih daripada 3, nanti kita nggak fokus. Jangan lebih daripada 3. Target kita tuh yang lebih daripada 3. Kalau sudah lebih dari 3, 10, jangankan kita mau capai, menghafalin saja kita selalu lupa. Iya sih betul. Tapi ini maksud yang lebih dari 3 ini emang teorinya seperti itu atau berdasarkan hasil
Telah Bapak nih. Teori mengatakan seperti itu juga, Dev, sahabat John. Yang kedua, saya sendiri pun melakukan practically harian ya. Pertama, saya pakai 8. Waduh, 8 ini yang mana mau diprioritaskan? Semuanya jadi harus dikejar di saat yang bersamaan. Akhirnya saya coba 5. 5 kok kayaknya kurang pas juga ya. Saya pakai 3. Nah, jadi kita sepakat kalau boleh 3, paling banyak 5 ya. Itu KPI corporate. Nah, jadi payung corporate itu punya 3 goal yang harus kita capai. Devi selaku owner ngomong ke Pak Benny selaku CEO, Benny, capailah 3 goal ini, maka senilai kamu berhasil. Clear ya? Kalau omset kamu 1 T, margin kamu 10% dan ada cash flow yang berlebih. Berapa lebihnya? Misalnya 500 miliar atau berapapun nanti kita sepakatin. Clear sampai sini. Oke. KPI corporate merupakan accountability, responsible-nya, tanggung jawab daripada CEO. Nah, CEO kan nggak mungkin dia main single fighter. Nggak mungkin dia jadi Superman kan, pasti dia punya tim. Betul. Oke, good. Di tim tadi itu ada yang berhubungan dengan divisi sales marketing, bagian penjualan. Ada yang berhubungan dengan nama divisi finance, ada berhubungan dengan nama divisi logistik, ada berhubungan dengan nama divisi operasional. Banyak divisi di bawah saya. Sepakat ya? Oke. Nah, revenue 1T tadi itu saya harus jabarkan ke masing-masing division head. Contoh, revenue 1T itu pasti yang bisa achieve itu dari sisi sales marketing. Karena kan dia yang menjual. Betul. Nah, disinilah critical point yang Devi sahabat Eljon perhatikan. Revenue 1T bukan saja menjadi tanggung jawab sales. Kenapa tuh Pak? Nah, revenue 1T juga merupakan tanggung jawab seluruh divisi yang ada. Contoh, kalau seandainya finance tidak mendukung terhadap revenue 1T, maka ini juga tidak bisa jalan. Contohnya apa Pak Benny? Si sales dapatin orderan, tapi si finance ngomong, orderan ini gue nggak mau lakukan proses invoicingnya, gue nggak mau melakukan proses penagihannya, ribet, customer lu pusing kepala gue, minta dokumen A, minta dokumen B, udah deh tukar customer deh. Nah kalau sudah kayak gitu, kira-kira 1T bisa achieve nggak? Enggak, pasti ya, Nah, pasti berantakan. Itu dia. Yang kedua, yang ketiga, operasional ngomong, aduh kalau lama customer ini, operasional gue tuh jadi pusing, jadi 24 jam. Jadi gue harus perhatikan ini. Aduh, gue mau enaknya aja deh, pagi sampai sore doang. Misal seperti itu. Bisa achieve ke 1T? Tentu enggak. Good. Dari sini Devi dan sahabat Eljon nangkap ya, poinnya adalah apa? Revenue 1T tadi itu adalah merupakan tanggung jawab all divisi. Betul, terkait semuanya. Nah, ada yang terkait secara langsung, itu adalah sales marketing. Yep. Ada yang tidak langsung. Nah, itu kita jabarkan dulu nih. Oke, kontribusi revenue 1T itu dari sales, kamu lakukan apa? Menjual A, B, C, D, F, G. Ke finance, kamu lakukan apa 1T ini? A, B, C, D, F, G. Operasional apa? Gitu juga semuanya. Nah, setelah turun menjadi KPI divisi tadi, diturunkan lagi menjadi dia punya bagian departemennya, individunya. Sehingga yang revenue 1T tadi itu merupakan konsolidasi, merupakan penjumlahan, merupakan penggabungan daripada seluruh orang yang ada di perusahaan tersebut. Jadi nggak bisa ngomong, Pak, 1T nggak achieve, ya siapa yang salah? Sales? Nggak bisa. Oke, karena dia berhubungan kan. Nah, cycle. Oke. Cycle. Satu orang saja tidak mendukung ini terhadap pencapaian ini, cycle tuh putus. Nah, soal cycle nih, saya juga pernah dengar nih, KPI cycling. Itu nyangkut di sini atau beda lagi nih Pak? Nyangkut. Oh nyangkut, oke, Nyangkut di langsung sini. dibahas. Langsung dibahas. Nah, begitu juga dengan margin. Contoh margin. Si sales ngomong, Pak, kita ambil customer tersebut, marginnya kurang lebih 20%. Si finance atau operasional, cost-nya, biayanya dia nggak kontrol. Lepas sudah B tadi. Pakai segala macam resources yang ada. Akhirnya endingnya 20% tadi bukan malah margin, malah minus. Betul. Nah, apa salah sales yang menjual? Enggak juga. Nah, kembali lagi, cycle kembali. Apa nih Devi, sahabat Eljon?
Cost tadi ini juga harus di-manage, dikontrol oleh siapa? Seluruh orang yang ada di perusahaan tersebut. Jadi cost tadi, contoh finance, lu hanya boleh pakai division head-nya, hanya boleh pakai contoh 2% deh dari total revenue. Operasional cuma boleh pakai 5% dari total revenue. Nah 2% tadi, division head tadi tuh bagikan lagi ke bawah. Kita kalau pakai kertas itu hanya boleh segini loh ya. Kalau kita perjalanan dinas itu harus segini loh ya. Kalau kita pakai listriknya jangan boros-boros. Kalau nggak ada kita keluar ruangan, AC tolong dimatiin loh ya. Ada pengontrolan ya. Good. Pengontrolan itu terjadi dari atas sampai ke bawah, Devi. Sampai kepada cleaning service. Sampai ke, berarti harus semua pihak yang terlibat. Good. Satu saja tidak mendukung, itu putus di atas. Nah, yang sering terjadi apa? Yang define KPI corporate-nya bagian corporate, yang define-nya divisi bagian divisi sendiri, individu ngomong, contoh yang fakta terjadi, KPI konvensional. Orang finance ngomong, ngapain gue ikut mengenai target revenue 1T? Kan gue orang finance. Merasa tidak ada andil di situ ya. Good. Akhirnya apa? Ya udah kalau 1T nggak achieve salah lu, sales. Bukan salah gua. Nah akhirnya putus lagi. Apa yang terjadi? Si finance merasa dia achieve terus. Si finance merasa KPI dia achieve terus. Gua kan aku kan yang terbaik ini. Gua dapat A. Corporate dapat berapa? Revenue nggak achieve. Margin juga nggak achieve. Tapi finance merasa achieve. Konyol. Betul, berarti masing-masing merasa kayak itu bukan target dia dan kerja individual. Nah, itu Oke, dia. Ditahan dulu Bapak, kita akan lanjut lagi setelah ini. Siap. Tapi buat sahabat Eljon bukan mana-mana, karena setelah ini kita akan bahas lagi lebih dalam tentang apa itu KPI. Jadi tetap stay tune on Indonesia Business Forum. Ada Tirek makan pepaya, jangan lupa like ya.